Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Alhamdulillah, malam hari ini saya berkesempatan Masya Allah hadir di Masjid At-Tin yang viral dikenal sebagai Masjid Sejuta Pemuda. Dan malam ini saja jam 9:20 masjid ini masih ramai, baru selesai membaca Al-Quran 1 juz dan difasilitasi makan malam, Masya Allah. Dan bersama Ana itu ada salah satu imam besarnya Masjid At-Tin, dan qadarullah ternyata adalah kader Persatuan Umat Islam. Ia dosen di Syamsul Ulum. Beliau adalah alumnus S1 S2 Al-Azhar Kairo Usuluddin, dan beliau S3 di UIN Bandung. Dan yang menarik adalah beliau menulis dan meneliti pemikiran tasawuf daripada ajengan Ahmad Sanusi dalam kitab beliau yang berjudul Sirajul Azkiya Tarjamatil Azkiya, dan beliau bernama ajengan Anwar Aziz LC, Dr. Anwar Aziz LCMA bin Haji Bibin Badruddin bin Amma Haji Sujai yang menjadi murid langsung dari Kiai Haji Sanusi. Murid langsung dari ajaran Ahmad Sanusi. Nah, mumpung ketemu zuriat yang punya kesambung ya sanad nasabnya ke ajengan Ahmad Sanusi. Pertama Ki Ajengan, mohon Anda panggilnya Mamang apa Kang ya, kalau panggilan di Sukabumi Kang. Kang Aziz, kumaha, apa yang antum dapatkan dari penelitian disertasi tentang pemikiran tasawuf, dan apa hal-hal yang antum juga dapat terkait Kiai Haji Sanusi dan KPUian gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya Anwar Aziz, kebetulan saya pegiat terkait pemikiran dan karya-karya tulis Kiai Haji Sanusi, dan juga qadarullah saya juga bisa dikatakan sebagai orang tua saya ya, dan kakek saya sebagai anak psikologisnya dari Kiai Haji Sanusi. Terkait dengan tadi pemikiran Pak Kiai ya, bagaimana Kiai Haji Sanusi menulis karya ilmiah yang diberi judul Sirajul Adkiya fi Tarjamatil Adkiya, itu dijadikan sebagai lokus pusat kajian saya di penelitian disertasi S3 ini. Yang saya temukan adalah karena Kiai Haji Sanusi ini adalah populer, di mana di zamannya itu sudah mampu banyak membuat karya-karya tulis ya, dan mempopulerkannya dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Melayu. Khusus kepada penelitian yang saya kaji di disertasi penelitian S3 saya itu, jadi Kiai Haji Sanusi itu menempatkan diri atau posisinya terhadap kitab Sirajul Adkiya itu adalah sebagai penerjemah asli dari matan kitab Sirajul Adkiya yang ditulis oleh Imam Zainuddin Al-Malibari dari dari India. Hingga maksudnya begini, di saat itu Kiai Haji Sanusi sudah mampu pertama mengakses data-data validasi kitab yang terbit di Timur Tengah untuk dipopulerkan dalam bahasa Sunda menggunakan tulisan Arab pekon untuk dikonsumsi oleh umat Islam dan kaum muslimin yang ada di Sukabumi dan sekitarnya. Tapi saya tidak membatasi dengan hanya Sukabumi, artinya Jawa Barat dan Kesundaan yang lainnya kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua, yang saya temukan dari kitab tersebut adalah Kiai Haji Sanusi memposisikannya kitab tersebut agar umat Islam yang mentadaburi dan mengkaji kitab itu bisa bersinggungan dengan kajian ilmu tasawuf. Begitu. Kenapa tasawuf? Sebenarnya bukan kepada tasawuf falsafi ya. Bukan, tapi ini lebih kepada terminologinya adalah tasawuf sunni atau tasawuf akhlaki ya, atau tasawuf sunni ya, tasawuf sunni begitu. Karena Kiai Haji Sanusi mungkin dalam hal ini kultur Sunda saat itu yang cocok dikembangkan versi tasawufnya adalah tasawuf bagaimana penyucian diri ini cukup dengan menghiasi diri dengan akhlak baik. Di situ ditulis bagaimana tentang sabar, tentang qanaah, dengan merasa cukup dengan yang dimiliki dan yang lainnya.
Jadi kitab itu diterjemahkan dalam bahasa Sunda, Bahasa Sunda. tapi beliau juga memberikan tambahan sedikit syarah mungkin ya. Betul. Beliau menambahkan di pinggirnya itu ada sedikit catatan khusus dari beliau, ya kan, untuk memperjelas makna esensi dari matannya itu. Begitu. Karena intinya kan memang saat itu berarti Kiai Haji Ahmad Sanusi memposisikan seolah-olah ikhtisarnya, ringkasannya, conclusionnya kan gitu. Karena tijaknya kalau dalam bahasa ini kan. Nah jadi itu Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kemudian juga terkait dengan kitab Sirajul Adhiyah yang saya temukan adalah Imam Kiai Haji Ahmad Sanusi di situ memang sedikit pun tidak membahas tentang tarekat. Bagaimana cara mengamalkan tarekat ataupun aurat atau riyadhah itu tidak ada. Lebih kepada fokus pada ihsan ya. Ihsan, lebih pada betul. Pada tazkiyatun nafsnya. Nah, ya begitu. Jadi lebih fokus pada bagaimana bertasawuf itu memahami akhlak-akhlak baik dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Adapun intinya adalah pengamalan cara bagaimana wirid itu sedikit pun dalam kitab itu tidak ditemukan. Nggak ada. Tapi gini ya, PUI itu kan Persatuan Umat Islam. Iya. Maka umat itu bisa bersatu kalau hatinya bersih. Betul. Iya kan? Tapi kalau hanya akalnya cerdas, hatinya tidak bersih, akan sulit persatuan dibangun. Iya, betul. Nah, maka dalam hal ini memang Persatuan Umat Islam itu pasti patut diduga, kalau orang tidak mengerti awalnya, patut diduga pasti pengkajian tasawuf ini pasti kuat. Betul. Dan ternyata setelah antum kaji mungkin diperoleh kali ya bahwa ruh mempersatukan umat itu ternyata mungkin ada dalam hasil penelitian antum dari pembacaan pada kitab, dari syarah-syarah yang beliau tulis itu. Nah, jadi untuk mempersatukan umat yang ia tulis dalam kitab Sirajul Adhiyah itu adalah lebih bagaimana menginternalisasi akhlak-akhlak baik dalam diri seorang manusia agar persatuan dan kesatuan itu tercipta. Ya kan? Jadi menjauhkan sifat-sifat yang seperti misalnya sombong, kemudian kalau bahasa Sunda namanya adigung kan, dan kalau ego apa bahasa Sundanya? Ego itu adigung tadi. Adigung namanya adigung. Jadi merasa dia paling perfect ya, dan yang lainnya. Anania kalau dalam bahasa Arab kan begitu. Nah, terkait juga memang tentang ke PUI-an gitu ya. Saya ingin menyinggung ini sebenarnya. PUI ini adalah organisasi ataupun lembaga yang komunitas yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi mempunyai citra yang sangat baik sekali. Karena kalau dari singkatannya saja ya, Persatuan Umat Islam. Jadi artinya di sini Kiai Haji Ahmad Sanusi saat itu sudah memahami bagaimana varian-variannya organisasi-organisasi keislaman di saat itu yang mungkin sudah terpolarisasi, tapi di zaman itu Kiai Haji Ahmad Sanusi sudah punya gagasan ini harus dipersatukan. Harus dipersatukan. Jadi visi persatuan itu ternyata sudah melompat ya. Sudah lompat. Jadi di zamannya melompat di zamannya. Ya, betul. Jadi ketika ketika ada sebagian orang Indonesia yang malah tunduk kepada Belanda mungkin, betul, menjadi pengkhianat bangsa. Betul. Kita pendiri Persatuan Islam itu justru memimpin narasi persatuan. Betul. Karena kan begini, Bang. Yang saya baca juga ketika nanti disambungkan dengan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, kita ketahui bahwa Kiai Haji Ahmad Sanusi itu pernah pesantren di Mekah. Betul. Ya kan? Bahkan ada jargon pemahaman begini, bagi orang Sunda, bagi orang Jawa yang mau belajar Islam, gak usah jauh-jauh ke Mekah. Datangi saja Kiai Haji Ahmad Sanusi. Sudah sampai seperti itu. Di zaman itu ya? Di zaman itu. Ketika, jadi intinya adalah saking sudah karena sama saja pemikirannya juga beliau paham gitu. Nah, begitu. Nah, kemudian terkait dengan ke-PUI-an juga, saya membacakan dulu itu kalau tidak salah ada majalah yang diterbitkan di wilayah Timur Tengah itu untuk menggerakkan motivasi berjihad. Al-Manar atau betul. Majalah Al-Manar. Nah, Kiai Haji Ahmad Sanusi terinspirasi dari majalah-majalah itu, sehingga ketika kepulangannya dari kota Mekah Al-Mukarramah kemudian datang ke Indonesia, ya memperjuangkan bagaimana Indonesia harus mandiri, Indonesia harus melihat bahwa merdeka, Indonesia harus melihat bahwa Belanda dan dan teman-temannya itu adalah sebagai penjajah yang harus disingkirkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Nah, maka ulama saat itu adalah Kiai Haji Ahmad Sanusi juga bergerak selain
banyak menulis karya-karya tulis, juga menggerakkan masyarakat untuk melakukan perlawanan-perlawanan kepada Belanda. Dan kita ketahui itu bagaimana sejarah-sejarahnya yang banyak begini kayak zaman Sanusi menggerakkan santri, menggerakkan masyarakat untuk melawan penjajah Belanda bukan hanya dengan pemikiran tapi dengan mengangkat senjata. Ngomong-ngomong, tadi kan antum cucu dari muridnya. Iya, kayak zaman Sanusi. Adakah mungkin sepatah dua patah yang hikmah didapat dari beliau mungkin melalui ayah antum atau bagaimana? Ya, jadi begini, kakek saya itu pernah bercerita ke saya sepulang saya dari Mesir, karena biasanya kan alumni-alumni Mesir itu corak pemikiran ketika datang ke Indonesia itu penggerak muharik ya, muharik. Nah, saya pernah berdiskusi sama sama kakek saya bahwa PUI ini banyak asetnya. Ya, jadi contohnya adalah dulu kakek saya, bukan Uyut, ini berarti Uyut saya itu banyak bersinggungan dengan Kiai Ahmad Sanusi, sehingga seolah-olah kayak banyak memberikan hibah ataupun hadiah dalam Ahmad Sanusi. Mungkin dalam arti kata untuk perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Betul. Mungkin lebih kepada ke situ ya. Maka dari situ saya pernah mendengar bahwa lahan-lahannya di sekitar wilayah Gunung Gede itu luas sekali. Gunung Gede Sukabumi ya. Gunung Gede Sukabumi. Tapi saya sulit untuk melacaknya. Bagaimana keberadaan karena butuh saksi minimal 2. Betul. Sementara tulisan orang-orang soleh dulu kadang wakaf tidak menulis. Tidak. Cuma mempercayakan saja. Bahkan saking luasnya pada saat itu saya diskusi sampai lahan itu katanya ya sudah tidak lagi diketahui batasnya saking luasnya dan diurus oleh orang-orang tertentu. Dan itu saya yakin itu kan orang tua dulu itu bagaimana konsep tentang wakaf, tentang memberikan sesuatu kepada ulama, untuk perjuangan kemerdekaan negara itu sangat terbuka lebar. Artinya sangat ikhlas sekali untuk bagaimana ini digunakan sebagai fasilitas bagaimana nanti Indonesia bisa menjadi merdeka yang diinisiasi oleh para ulama dan para kiai. Apalagi ulama dan kiai itu langsung ditimba ilmunya oleh uyut saya dan kakek saya itu sendiri. Namanya Ahmad Haji Sujai, kakek saya namanya Kiai Haji Salihudin Cibaraja. Bahkan Prof. Dedi Ismatullah pernah langsung berkunjung waktu beliau masih ada ke rumah kakek saya itu Haji Salihudin itu, tapi kan Pak Uyut kan sudah wafat kan gitu. Jadi sebagai bentuk apresiasi ya Prof. Dedi Ismatullah memang pernah berkunjung ke sana dan saya langsung yang jadi gayanya makanya mengantarnya dan ketemu. Nah itu sekilas tentang Kiai Ahmad Sanusi, semoga terlahir dan organisasi PUI ini bisa dikembangkan kembali, ditumbuhkan kembali hingga bisa eksis di Indonesia. Karena yang saya tahu bahwa Kiai Ahmad Sanusi itu banyak karyanya sampai 400 karya ilmiah yang ditulis oleh beliau. Bagian ada di Leiden kayaknya. Sebagai ada Leiden. Jadi perlu kita kirimkan beliau ke Leiden untuk mengumpulkan data-data itu, ya kan? Dan diteliti. Oh iya, gitu. betul. Jadi Kang Aziz ini MI-nya di PUI, MI Hidayatul Islamiyah. Islamnya di Cisaat, Cibaraja. Kemudian Sanawiyah MTS PUI Yasti. Kemudian Aliyah di Mandua Kota Sukabumi. Kemudian ke Al Azhar 4 tahun. Kemudian ke Darul Ulum 1 tahun ke Kairo itu. Langsung pulang ke sini. Melanjutkan di UIN Bandung dan bersama Prof. Dedi Ismatullah sebagai staf sekarang dosen di Solo, Kisip, banyak lah. Mudah-mudahan seluruh kader PUI semangat seperti beliau dalam menggali kembali warisan daripada pendiri Persaudaraan Islam, mengambil barokah darinya, dan mudah-mudahan perjuangan kita menguatkan kembali Persaudaraan Islam dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian sahabat, in uridu ilal islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.